Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih pada hari ini, hari yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah, untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita persiapkan hati kita masuk dalam ruang saat teduh pribadi untuk kami persiapkan, untuk kami boleh bersama-sama mengalami hidup bersama Tuhan melalui ibadah ini. Mari saya beri kesempatan untuk kita bersama pribadi.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Mas yang akan menyampaikan kesaksian. Saya beri kesempatan. Persilakan Pak Mas. adalah kesempatan yang dipercayakan oleh pengurus gereja
anak teman-teman yang berkarirnya luar biasa, juga Anton, ya semua, untuk saya menyaksikan. Saya mau menyaksikan adalah apa yang saya alami tadi pagi sebagai buah dari seorang istri yang sekarang ada di Manado dalam percakapan ini suami. Saya tadi pagi bersama dengan istri Tuhan merubah keluarga yang ada di jurang kehancuran, tetapi Tuhan luar biasa memulihkan keluarga itu, sehingga saya kok jadi cengeng tadi menangis karena saya percaya bahwa Tuhan bisa merubah keluarga mereka menjadi keluarga yang menjadi berkat dan akan mampu terus menolong setiap keluarga pribadi yang berserah kepada Tuhan. Saya sebenarnya rindu supaya Pak Ari dan Ibu Novitasari boleh hadir, boleh bersama dengan saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa Allah yang berada di gunung itu, God on the mountain, is still God in the valley. Yang seringkali kita seringkali melihat Allah hanya berada pada puncak gunung, karena kita berbicara tentang Allah hidup dalam kehidupan, tetapi dalam kehidupan yang seolah-olah tidak ada Allah dalam pergumulan kita. Tetapi Allah mengizinkan kita melalui kebenaran, karena Allah tahu bahwa kita mampu, dimampukan, dan dipercaya sebagaimana ayat yang mengatakan, aku darinya setia karena aku lah benar Allah. Kita bersepakat, aku telah melihat sehingga hidupnya bertanggung jawab. Demikian juga yang kita menjadi harapan semua jemaat dan semua kita yang dipercaya Tuhan. Tuhan terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati atas kesaksian baik kami maupun apa yang telah dialami oleh Bapak Pendeta Max. Bagi Tuhan yang mustahil. Asal kita mau datang, kita mau serahkan beban hidup kita. Apapun masalah kita, bagi Tuhan tidak mustahil. Datang kepada Tuhan, Dia sumber, Dia kekuatan, Dia sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena firman inilah yang memberikan kekuatan, firman inilah yang memberikan kemampuan, firman inilah yang memampukan kita untuk kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari, biarlah firman yang akan ditanam, yang akan ditabur di dalam hati kita semua. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman itu. Biarlah hati kita sebagai anak yang subur, anak yang menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu akan bertumbuh, berakar, akan berbuah lebat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
saat ini. Segala puji dan syukur bagi memuliakan namamu ya Allah, dan kasih karunia kau curahkan dalam kehidupanku adalah nyata belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan terpuji. Aku setia karena kebaikan-kebaikan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Sekarang dan sampai tiada berubah. Tuhan, ku siapkan hatiku haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami orang yang sangat berbahagia, bersuka cita, bersyukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau berikan secara khusus di Sunday service ini sehingga kami bisa memuji menyembah Engkau Allah kami. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, hamba-Mu yang sangat sederhana ini. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu sehingga bisa menyatakan Ibu bagi kami semua. Kami percaya
percaya ada hadir urapan membawa otoritas Tuhan di dalam pada dan pemberitaan firman. Apapun yang menjadi kepentingan kebutuhan kami, sungguh kami mengharapkan Tuhan menjawab, memulihkan, melawat, dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Yang sangat sederhana ini Tuhan, bagi dengan otoritas dan wibawa kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berbicaralah, kami siap. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah untuk kebaikan kemurahan cintanya yang luar biasa. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia mengasihi kita. Dia memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Welcome untuk kita semua yang mengikuti ibadah baik onsite maupun online pada saat ini. Kita percaya bahwa ada berkat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingat atau kita perhatikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali kabar-kabar yang menyenangkan. Di samping juga tentu ada kabar-kabar yang menyenangkan ya. Nah, kehidupan itu saya umpamakan seperti bangunan. Ada bangunan yang resisten atau berdaya tahan, tapi ada juga bangunan yang resisten atau tidak berdaya tahan. Pertanyaannya, kenapa ada bangunan yang resisten, kenapa ada bangunan yang tidak resisten atau tidak berdaya tahan? Nah, saudara-saudara, saya mengamati ketika kita memperhatikan bangunan, maka kita harus mengetahui bagaimana membangun suatu bangunan menjadi resisten atau berdaya tahan. Apakah terhadap gempa atau terhadap badai dan lain sebagainya. Nah, kehidupan itu juga seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang percaya penting sekali membangun kehidupan kita memiliki yang namanya daya tahan iman yang berkualitas di tengah kehidupan yang sulit, di tengah kehidupan yang tidak mudah atau yang berat. Apalagi pelayan Tuhan itu sangat memperhatikan, sangat serius melihat pentingnya orang percaya itu memiliki namanya daya tahan iman yang berkualitas. Nah, itu sebabnya tema khotbah saat ini adalah daya tahan iman yang berkualitas. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimanakah ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ini tulisan Rasul Paulus, seorang yang luar biasa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hemat saya, setelah Tuhan Yesus, manusia terhebat kedua di dalam perjanjian baru itu adalah Paulus. Bisa dikatakan sepertiga dari perjanjian baru ini adalah merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus
bukan hanya sebagai seorang yang sukses di dalam mengajarkan teologi yang dalam, tapi Rasul Paulus juga adalah seorang pastor, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang kuat sekali dengan church planting. Ada beberapa jemaat yang dilayani, yang digembalakan, dirintis oleh Rasul Paulus. Bahkan saya bisa katakan Paulus juga adalah seorang entrepreneur, seorang yang menjadi usaha untuk membiayai pelayanan. Haleluya. Wow, ini luar biasa sekali. Perlu kita perhatikan sebagai orang percaya di tengah pandemi ini, mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang untuk memiliki namanya mulut pengalaman. Kita tidak bisa lagi punya satu skill, tapi perlu banyak skill. Nah, umat Allah ini berkata Yesus Kristus, Paulus menulis ini kepada jemaat dari Korintus. Kita perlu mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya karunia-karunia rohani. Tetapi secara spiritual, jemaat ini adalah jemaat yang paling kacau secara. Mengapa saudara-saudara? Saya tidak akan menjelaskan permasalahan apa yang ada di jemaat Korintus ini. Mulai dari masalah moral yang wajar, perpecahan, adanya kehidupan yang tidak ditiru dan tidak dibicara, didiskusikan, itu terlihat dalam jemaat Korintus. Tetapi jemaat Korintus ini juga lah yang dapat dikatakan yang memiliki karunia melebihi potensi atau kemampuan jemaat. Nah, itu sebabnya Paulus memberikan penekanan pentingnya memiliki daya tahan iman yang berkualitas. Bagaimana caranya memiliki daya tahan iman? Sehingga ketika kesusahan, hambatan, persoalan terjadi yang bukan hanya dalam family, tapi juga dalam marketplace, masyarakat, maupun gereja, kita tetap safe, kita tetap aman, kita tetap oke, tetap ada dalam posisi high quality. Ini penting untuk kita ketahui. Paulus dalam kesempatan ini, sebagaimana teks yang sudah saya baca, menjelaskan kepada kita daya tahan yang berkualitas. Pertama, fondasi harus berkualitas. Jadi fondasi harus berkualitas. Ini bisa dibantu dari. Fondasi harus berkualitas. Satu bangunan akan menjadi high quality dimulai dari foundation. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus berkata bahwa kehidupan yang diumpamakan seperti bangunan itu, maka hal yang paling penting harus memperhatikan adalah dasar. Hal yang paling utama adalah fondasi. Perhatikan, fondasi. Mengapa fondasi ini menjadi penting? Karena Paulus berkata, kalau kehidupan rohani itu seperti bangunan, dia berkata, aku ini dapat diumpamakan seperti seorang arsitek, seperti seorang yang ahli di dalam membangun. Tapi aku sudah meletakkan fondasi yang berkualitas.
hanya di atas dasar Yesus Kristus. Tidak ada fondasi yang berkualitas selain di atas dasar Yesus Kristus. Strongnya, hebatnya bangunan itu harus dimulai dari fondasi. Sahabat di Palu punya hotel. Ketika terjadi gempa, rata dengan tanah. Rupa-rupanya ada permasalahan rekonstruksi bangunan. Ternyata setelah mempelajari dengan seksama, ada bangunan yang sudah disetting sedemikian rupa, sekalipun terjadi gempa, dia tidak akan hancur. Nah, penting sekali buat kita. Paulus berkata bahwa aku sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimanakah ia membangun. Sebab tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan kecuali di atas dasar Yesus Kristus. Fondasi dari satu bangunan tidak ada lain adalah Yesus Kristus. What is the meaning? Apa yang dimaksudkan dengan foundation ini? Dasar ini. Bangunan rohani tidak boleh disebabkan dibangun di atas dasar siapapun kecuali only Jesus Christ. Tidak ada dasar lain kecuali hanya Yesus Kristus. Penting. To cause yang disebut dengan fondasi dari satu bangunan tidak boleh di atas dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dan Tuhan, untuk beriman kepada Kristus itu merupakan anugerah. Harus dipahami dengan kuat. Orang yang berjumpa dengan Kristus itu adalah anugerah. Orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Orang yang dipilih untuk mendapatkan pengampunan dan kepastian hidup yang kekal. Hanya terkadang saudara-saudara, setelah orang itu mengiring Tuhan dalam waktu-waktu tertentu, bahkan mulai terlibat dalam pelayanan dalam waktu-waktu tertentu, dia mulai bahwa yang menyebabkan dia harus mengiring dan melayani Tuhan tidak ada lain. To cause, penyebab dari satu bangunan berdiri itu, foundationnya adalah Yesus. Ketika kita mengiring Tuhan, bukan disebabkan oleh Yesus, maka pengiringan itu menjadi lemah. Saya mau sampaikan, ada banyak orang mengiring Yesus disebabkan bukan karena Yesus tapi faktor lain. Latar belakang saya bukan orang percaya. Saya mau sampaikan pada Anda dalam kesempatan ini. Kalau orang itu percaya Yesus karena mujizat lemah. Family saya di Toraja sudah terbiasa berbicara bagaimana membuat orang mati bangkit bisa berjalan sendiri ke liang lahat. Jadi kalau cuma orang buta melihat untuk berjalan, itu biasa. Orang yang tidak percaya Yesus, tetangga saya, yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, kemampuan bisnisnya tidak terlalu oke, tapi bisa menjadi kaya raya, tidak perlu Yesus. Walaupun saya tahu
dengar cerita, dia mati menjadi tumbal atas persekutuannya dengan kegelapan yang membuat dia jadi kaya raya. Jadi keliru kalau kita percaya Yesus, mengiring Yesus karena mujizat. Jadi keliru kalau kita mengiring Yesus dikarenakan tidak ada dasar lain yang membuat kita bisa mengiring Tuhan kalau bukan pengampunan dan kepastian. Tiga tahun saya kuliah di Universitas Islam Negeri. Anda berkata begini, pemahaman saya tentang Yesus Kristus memang berbeda. Karena Anda tidak mendengar pemahaman keunggulan agama atau kepercayaan orang lain. Karena mungkin kita hanya dengar, kalau boleh saya katakan dalam sejarah kekristenan ini juga banyak errornya. Jadi jangan berkata kekristenan itu paling oke. Fakta sejarah membuktikan konsili demi konsili terjadi, pembantaian demi pembantaian terjadi, sampai terjadi perang salib. Itu bukan karena Yesus. Tidak ada yang lebih unggul, lebih kuat, lebih hebat untuk kita tetap bisa mengiring Tuhan kecuali oleh Yesus Kristus saja. Apa sih yang bisa dilihat dari kekristenan kalau bukan Yesus saja? Terlalu banyak yang lebih baik di luar kekristenan tanpa Yesus. Terlalu banyak keajaiban dan berkat di luar kekristenan tanpa Yesus. Teks ini ingin menggiring, membawa kita kembali. Betapa pentingnya only Jesus. Only Jesus. Maaf, tahun 89 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Waktu penataran SMA di Kosgoro Balikpapan sampai hari ini, saya menjumpai pendeta terlalu banyak errornya, majelis terlalu banyak errornya, apalagi jemaat terlalu banyak errornya. Dari yang berbahasa roh setiap saat juga banyak errornya. Yang anti bahasa roh juga banyak error. Human error. Itu sebabnya banyak orang juga menjadi kecewa ketika melihat orang ataupun pemimpin gereja ada sesuatu yang salah. Dan saya ingin meletakkan dasar itu dalam anugerah Tuhan pada siang hari. Jangan pernah meletakkan dasar lain untuk mengiring dan melayani Allah kecuali Yesus Kristus. Jika kamu mencoba untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lain, kamu salah. Kamu keliru. Kamu akan kecewa. Tidak ada penyebab kita mengiring melayani Tuhan kecuali Yesus Kristus. Itu sebab nats yang sangat kuat, saudara-saudara. Alkitab berkata di dalam Markus 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini bicara tentang bagaimana kuatnya kita untuk beriman dan melayani hanya karena Yesus.
Yang kedua, ternyata kalau kita bicara bangunan, oke, fondasinya luar biasa. Kinerja mau melompat juga di dalam gedung ini tidak ada masalah. Karena gedung ini dipastikan tidak roboh. Karena fondasinya. Tapi ternyata bangunan itu, saudara, tidak hanya bicara fondasi. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah material. Harus berkualitas. Bangunan ini materialnya harus berkualitas. Itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat 12 sampai dengan ayat 15 dari 1 Korintus 3 ini demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau cerah. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana masing-masing pekerjaan orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaannya dibangun seseorang taat uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ketika kita meletakkan fondasi tepat, berkualitas, only Jesus Christ. Siapa yang mau beribadah hanya karena cari Yesus. Siapa yang mau melayani hanya karena cari Yesus. Saya pikir-pikir, merenung, ini saya manusia juga ya. Ada 12 dari Tangerang jam 6 pagi sudah di atas mobil sampai di Bekasi jam 8. Tangerang Harapan Ini bukan tempat yang dekat, itu jauh, saudara-saudara. Kenapa orang melakukan ini? Saya pikir-pikir gitu. Dan sudah lebih dari 1 bulan. Ya saya tahu itu karena Tuhan yang menggerakkan. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan, susah memahami, susah mengerti. Apa motif? Tulus. Pagi-pagi kalau ada 12 aman. Kenapa 12 sudah bawa Kristus? Tidak bermaksud apa-apa dari cerita ini. Ini bicara tentang apa? Fondasi yang berkualitas. Oke? Yang kedua itu material yang berkualitas. Dikatakan di sini. Entahkah orang membangun sesuatu yang tahan dengan api atau yang terbakar dengan api. Kayu rumput kering jerami kesentuh api bakar. Yang pertama. Kedua, emas, perak, permata dicampur dengan kayu, rumput, jerami, tidak bernilai. 5 tahun saya tinggal di Sulawesi Utara. Kadang-kadang saya pergi pelayanan ke tempat penambang emas. Jadi saya mengerti sedikit bagaimana mengambil emas di gunung, di bebatuan itu, saudara. Gunung sampai. Teman saya anak pendeta itu sampai meninggal dunia hanya karena kehabisan oksigen. Di dalam satu gua, jadi ngeri sekali itu. Nafas seseorang itu ditentukan dengan plastik yang panjang, yang mestinya adalah oksigen. Kalau ada yang pisang aja gitu ya, merusak itu plastik itu, saudara, mati. Kenapa? Orang di dalam semacam terowongan begitu. Itu cara ngambil emas. Belum pernah saya selama 5 tahun, walaupun tidak 5 tahun ada di tempat itu, tapi saya sering melihat emas itu dicampur dengan kayu,
untuk gerindra, kemudian ditarik untuk dimurnikan. Segala sesuatu yang menyebabkan emas itu tidak kelihatan kemuliaan, yang mengganggu itu dibuang semua. Jadi ketika emas itu ada di batu, dia harus dipecahkan dulu. Ada alat khusus yang nantinya membuat batu-batu itu terbuang dengan sendirinya, emasnya terkumpul dengan sendiri. Ini bicara tentang apa? Pemurnian. Anda sudah meletakkan dasar yang betul. Saya datang beribadah, saya melayani only Jesus Christ. Saya hidup sampai saya mati, tetap beriman dan tidak meninggalkan Yesus. Good. Tetapi hal yang kedua yang perlu diperhatikan, bicara tentang material yang berkualitas. Material yang original, yang tidak tercampur, material yang high quality, sesuai dengan standar atau kehendak Allah. Pertama kali saya punya rumah, ini rumah saya yang pertama, saya mau beritahu dengan penuh kerendahan. Saya beli rumah ini, saudara, disebabkan karena saya tersinggung. Jadi tersinggung itu juga bagus ya. Tersinggung karena tinggal di Jabodetabek ini selalu ditanya, rumahnya di mana? Dan saya selalu pindah-pindah, setiap tahun pindah-pindah. Waduh, kalau sudah bicara pindah-pindah, istri saya sudah kurang senang. Pindah lagi, ngatur perabotan, barang pecah-pecah, capek. Karena prinsipnya aja, selalu pengen cari yang lebih. Saya melayani di mana-mana, ngajar di mana-mana, berkhotbah di mana-mana, sampai satu ketika sampai bekerja. Apapun yang terjadi, saya mau kredit rumah. Tidak penting itu ada di mana, yang pasti itu rumah. Tidak perlu lihat gambar. Ini bisa dicontoh juga, tapi juga bisa dicontoh. Yang penting punya. Saya nggak tahu sebenarnya. Kalau BTN itu adalah bangunan yang cukup 5 tahun. Saya ngomong begini karena saya punya rumah BTN. Jadi BTN itu standarnya bangunan 5 tahun. Begitu 5 tahun, kita dorong saja pelan bangunannya, dindingnya, roboh. Pertanyaannya kok bisa begitu? Iya. Karena antara campuran semen dan pasirnya itu tidak berimbang. Besi-besinya juga bukan besi-besi yang layak. Kayu-kayunya juga bukan kayu-kayu yang sepatutnya. Besi tidak berkualitas, semen tidak berkualitas, koral tidak berkualitas, kayu tidak berkualitas, genteng tidak berkualitas, namanya juga rumah BTN. Rumah 5 tahun. Kalau tidak mau dirobohkan, harus direnovasi. Nggak tahu sih ya di tempat yang lain, tapi setahu saya rumah di Jabodetabek, kalau bilang BTN, itu rumah 5 tahun yang harus segera direnovasi. Kalau enggak, ya dipakai. Material itu untuk satu bangunan berkualitas. Nggak bisa dicampur antara besi yang oke dengan kayu yang nggak oke. Nggak bisa dicampur dengan pasir yang oke dengan semen yang tidak oke. Ketika diaduk, nggak seimbang. Nempel sih di dinding. Batunya bisa dipasang sih, tapi nggak tahu. Material dari satu bangunan harus berkualitas.
Yang ini saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah setelah kita meletakkan dasar iman ataupun pelayanan kita hanya karena Yesus, itu sudah bagus. Tapi itu baru step pertama. Ada step next yang harus kita perhatikan, yaitu material bangunan rohani yang ini menjelaskan tentang pemahaman pengertian kita tentang kebenaran Allah itu yang terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekitar 4 tahun saya tinggal di Jawa untuk kuliah program S2. Mengajarkan, mengingatkan kepada saya betapa pentingnya tata krama itu. Betapa pentingnya hidup sopan itu. Yang tidak hanya saya pelajari di dalam kelas, tapi saya hidup dan tinggal bersama dengan orang-orang yang sangat menjunjung tata krama. Bicara yang halus, jangan berteriak-teriak. Beri instruksi tidak pernah dengan jari. Memberi bantuan justru menyatakan terima kasih. Ngomong nolak sesuatu untuk tidak sepakat, tidak langsung to the point dengan ilustrasi dan gambaran, untuk sangat menjaga perasaan. Apa arti dari cerita? Begini saudara, pelayanan itu bagus, tidak ada masalah. Itu buah dari pemahaman yang berkualitas. Tapi kehidupan day to day, apakah dengan suami istri, dalam marketplace, ataupun kehidupan sosial, itu sebenarnya sangat ditentukan dengan apa yang kita paham. Materialnya harus berkualitas. Ini bukan hanya bicara tentang doktrin keselamatan, percaya Yesus pasti masuk surga. Ini bukan hanya bicara tentang nanti saya akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi yang paling simpel, bahwa material atau pemahaman tentang kebenaran firman Allah itu harus berani berpegang teguh kepada kebenaran yang bersifat absolut, dengan tidak dicemahkan, dengan tidak dilukai. Saya tidak mengunggulkan orang Jawa, tapi orang Jawa itu bagus terus. Sing waras sing ngalah. Kalau dibalik, sing orang pernah ngalah, orang waras. Ngerti? Pemahaman. Banyaknya kita ikut webinar, oke. Dulu orang ibadah tidak ada yang online. Ada gereja yang 7 kali kebaktian di hari Minggu. Ya saya tahu harus menyebutkan gereja. Ini jemaat saudara sampai 5 kali kebaktian hari Minggu. Duduknya di tempat yang sama. Kalau ada orang datang ngambil tempat duduk itu, dia bilang, Pak, silakan ke tempat yang lain. Cari tempat duduk yang lain. Kenapa? Ini tempat duduk saya. Ini saya bukan larang gitu kan. Tapi saudara-saudara, ternyata itu juga tidak jadi. Yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, betapa pentingnya kita belajar menyerahkan
sepakat setuju dengan apa yang firman Allah katakan. Tidak ada orang yang mampu dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri untuk hidup seperti yang Alkitab katakan dengan otomatis. Orang yang dari pemalas bisa jadi rajin butuh proses. Orang yang suka marah jadi sabar butuh proses. Orang yang negatif thinking aja kepada si A, untuk bisa tidak negatif thinking butuh proses. Orang kalau ngomong selalu pengen didengar menjadi orang yang sabar untuk selalu mendengar orang lain dan nanti ngomong kalau dikasih kesempatan butuh proses. Orang yang cepat berkata-kata dengan kata-kata yang kurang baik karena itu sering dia ucapkan, dia merasa kata-kata itu normal, untuk bisa berubah butuh yang namanya proses. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Anda tidak pernah gagal untuk menjadi yang terbaik. Hanya kita butuh waktu dan pendarahan hati yang butuh kepada Allah. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena di hati kita ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itulah yang bekerja berkarya. Saya tidak pernah meyakini ada orang yang hatinya sudah terbuka bagi Yesus Kristus tidak mengalami perubahan. Walaupun bikin kesal. Kita hanya butuh waktu sedikit untuk bersabar melihat perubahan terjadi di dalam diri. Karena Roh Kudus itu Allah yang bisa menjawab, mengubah kehidupan setiap umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata begitu jelas. Kalau kita cek saudara-saudara, apakah di Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan ini ingin menjelaskan, memberikan penguatan. Material bangunan rohani harus berkualitas. Pemahaman kita harus alkitabiah juga komprehensif. Oke? Bukan hanya terkait dengan doktrin, tetapi penghayatan kita yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Paulus mulai bangunan dasarnya harus berkualitas. Yang kedua, materialnya harus berkualitas. Maka yang ketiga, yang tidak kalah penting bagian terakhir adalah pembangun harus berkualitas. Ayat 16 sampai 17 dari 1 Korintus 3 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini tidak enak kalimat ini. Kalimat ini semacam kalimat yang disampaikan dalam bentuk peringatan. Kamu tidak tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini kalimat teguran, kalimat to the point. Perhatikan ayat yang ke-17. Lebih enak lagi. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah di pandemi COVID-19 ini, saudara, banyak orang diuji. Jadi kejadian itu apa? Maaf ya. Semuanya jadi penasehat. Semuanya suka bicara. Karena itu mungkin salah satu cara mengatasi yang namanya tidak kemana-mana atau tinggal di rumah. Coba saudara perhatikan baik-baik ya. Mengerti istilah gadungan?
bukan keahliannya, tapi ngaku-ngaku dia expert di bidang itu. Oke? Menganggap segala sesuatu itu bisa dipelajari, bisa dipahami. Ini, saya ini pernah jadi tukang. Tapi kalau disuruh membangun rumah, bisa. Tapi tidak se-expert ahlinya. Mengerti maksud saya? Semua jemaat bisa buat mana? Bisa. Sama bilang. Tapi tidak expert. Ini brother kita dulu. Pekerjaannya di properti. Saya bisa nggak? Seperti dia bisa. Tapi saya tidak expert seperti brother. Oke? Yang main keyboard tadi itu bagus ya. Disuruh main keyboard bisa nggak? Bisa. Bisa. Cek. Tapi saya tidak expert main keyboard. Yang saya menjelaskan itu. Fondasi kamu sudah bagus, only Jesus Christ. Material bangunan rohani kamu sudah bagus. Pemahaman tentang Alkitab, baik hal yang praktis maupun doktrinal, oke punya. Tapi yang ketiga, jangan lupa. Pembangun harus berkualitas. Dikatakan di sini, Allah di mana roh Allah diam. Jangan binasakan bait Allah. Ini bicara tentang apa? Paulus ingin menegur jemaat Korintus itu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Jangan hancurkan pekerjaan Roh Kudus itu yang memimpin, menuntun dan membimbing. Jangan padamkan karya Allah. Jangan tegar tengkuk, tapi kamu harus sensitif, peka terhadap karya Allah. Karena Roh Kudus itulah yang akan membantu kamu untuk membangun kehidupan Allah. Saudara-saudara, pembangun yang berkualitas itu, dasar fondasinya sudah oke, alat bangunannya sudah oke. Kalau yang bangun baru belajar, saudara, saya kalau punya duit miliaran, lebih baik saya cari ahli bangunan, arsitek yang hebat, tukang yang oke, bangun building saya mahal nggak apa-apa. Karena nilainya nanti akan lebih tinggi dibanding dengan murah, tetapi bangunannya tidak kelihatan estetikanya, tidak kelihatan seninya, sehingga nilai jualnya menjadi. Kita kalau datang ke satu bangunan, saudara, bangunan itu oke, bagus banget. Siapa yang bangun? Dari builder? Ini hebat banget. Saya kalau punya duit, kalau punya tanah, bangun bagus. Kenapa? Murah, mewah. Itu tidak sembarangan. Semua orang bisa jadi tukang untuk membangun rumah biasa. Tapi ketika disuruh membangun hotel, ketika disuruh membangun apartemen, ketika disuruh untuk membangun satu bangunan tertentu, belum tentu dia mau kualifikasi untuk membangun. Semua orang bisa meletakkan dasar iman dan pelayanan kepada Yesus. Semua orang bisa punya pemahaman pengertian yang alkitabiah,
yang murni, yang benar, yang oke tentang doktrin dan juga tentang hal praktis. Tapi tidak semua orang mampu membangun kehidupan rohani yang diri mereka. Roh Allah yang di dalam saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi ini yang saya pahami. Satu-satunya perintah terkait dengan Roh Kudus. Saya bilang, satu-satunya perintah terkait dengan Roh Kudus hanya ini. Hendaklah kamu penuh dengan istilah pluralistik adalah merupakan kata kerja terus. Artinya dipenuhi itu merupakan satu komitmen, satu penyerahan untuk taat hidup sesuai dengan perencanaan Allah. Itulah pembangun rumah rohani yang hebat. Saya senang kita ada dalam ibadah ini, mengingatkan kepada kita 3 hal tentang daya tahan iman berkualitas. Ulang dan renungkan kembali. Saya harus resisten, harus berdaya tahan terhadap kekurangan uang, berdaya tahan terhadap godaan dosa, berdaya tahan terhadap kelemahan menguasai diri, berdaya tahan terhadap apapun juga. Kenapa? Daya tahan itu menunjukkan kualitas. 3 hal yang Tuhan beritahukan kepada kita bersama. Yang pertama, dasar kualitas. Bangunan itu nomor 1 pondasi. Oke? Dasar. Kamu aman, nyaman, oke punya. Kalau penyebab kamu mengiring dan melayani Tuhan hanya karena Yesus. Datang ibadah dan melayani tempat ini, nobody perfect. Ketemu sama saya, Anda bisa tersinggung. Ketemu sama Bapak bisa tersinggung. Ketemu sama Pastor bisa tersinggung. Bahkan satu sama lain kita ini, Anda bisa tersinggung. Jadi pertanyaan, apa menyebabkan kamu datang dan melayani? Only Jesus. Yang kedua, material bangunan yang berkualitas. Tempat ini kita coba kasih nugget-nugget yang oke punya. Dan remah-remah atau tulang-tulang makanan sisa. Supaya kita memiliki kehidupan rohani yang berkualitas. Pemahaman yang komprehensif, yang menyeluruh. Apa yang ingin kamu tanya, kita bisa diskusikan dan kita bisa bicara tentang atas materi apa saja terkait dengan rohanian. Kita ready. Ada Pak Marx yang bersama-sama dengan kita. Yang sebelum Anda bangun dia sudah siap untuk menjawab. Sampai Anda tertidur dia juga tetap bisa menjawab. Bersama dengan Pak Marx yang hebat. Yang terakhir, membangun kerohanian yang Bro, sis, jangan hanya fondasinya berkualitas, materialnya berkualitas, tapi you fail kalau tidak menjadi pembangun yang berkualitas. Yang terakhir ini sifatnya sangat personal, karena itu urusan pribadi kita dengan Roh Kudus. Kita perlu lakukan. Saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, kamu tidak pernah gagal. Kamu hari ini belum bisa. Ayo coba lagi. Karena Roh Kudus itu 24 hours every day ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Roh Kudus, terjemahkan kebenaran dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk brother kami Tuhan, yang akan ujian kepolisian, yang sama-sama bermain musik hari ini. Engkau tolong agar bisa lulus dengan kuasa kemurahan. Kami percaya brother kami ini dibantu oleh Tuhan dalam kuasa. Roh Kudus bekerja beracara berkarya, agar ketika kami berdoa bersama, ini menjadi satu kesaksian Tuhan bersama dengan pengabdian dan dikasihnya dalam pelayanan bersama dengan kami diperhitungkan sebagai kebenaran. Kami doakan brother kami ini Tuhan, dari step awal sampai akhir Engkau bersama dia. Penyertaan bawa otoritas turun atasnya. Kemurahan kemuliaan kuasa juga berkarya dengan dasar. Perlancar semua proses tes agar dia bisa berhasil menjadi seorang abdi negara yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk Pak Surya Tamuri. Engkau tolong ginjalnya jamah sembuhkan dengan kuasa. Belas kasihan-Mu bekerja berkarya. Rohnya menyatakan kemuliaan. Dalam tangan kami serahkan dia. Beri ketenangan, kedamaian, sukacita. Nama Tuhan dipuji dan disembah. Semua dedikasi pengabdiannya untuk kepentingan kerajaan kembalikan lipat kali ganda seperti yang Engkau nyatakan kebenaran. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih untuk strength and foundation. Fondasi yang kuat. Kami melihat, meletakkan semuanya pada salib Kristus. Sehingga kami tidak menjadi orang yang mudah tersinggung. Tidak mudah menjadi orang yang ngambek. Tidak mudah orang yang mengambil keputusan yang salah atau keliru. Tetapi kami selalu melihat bahwa tidak ada yang kami kerjakan, lakukan, atau percaya kecuali di atas dasar Yesus yang mati, Yesus yang bangkit naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Tuhan, kami mau di tempat ini kami bertumbuh berakar dan bertumbuh dari setiap pembelajaran, apakah itu Bible study atau khotbah, biar tumbuh tertanam dalam hati, pikiran, perasaan kami. Tuhan, pengajaran yang murni, Tuhan, pemahaman yang benar, walaupun terkadang tidak populer, biarlah menjadi komitmen selalu kami pegang. Sebab kami tahu, kami sedang berurusan dengan Allah yang punya nilai kekekalan, bukan dengan sesuatu yang bernilai sementara. Kami berdoa agar kami tetap setia terhadap hal-hal yang Engkau kehendaki dalam kebenaran. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kami, mampukan kami memiliki kepekaan, mampukan kami sensitif terhadap Roh Allah, agar kami bertindak hati-hati dan bijaksana, agar kami menjadi orang percaya yang selalu melihat rencana dan kehendak Allah yang indah. Tuhan, jamah hati kami, baca hati kami, agar kami sebenarnya kami tahu ketika kami melakukan pelanggaran atau dosa. Sebenarnya juga kami tahu ketika kami melukai ataupun juga melakukan yang buruk kepada orang lain. Dan kami berkata ampuni kami agar kami bisa menjadi lebih baik. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati pelayanan kepala di harapan indah ini. Engkau tambahkan jumlah bilangan kami dan kualitas iman kami. Kami rindu Engkau semakin nyata bekerja berkarya dan kami izinkan Engkau Roh Kudus melakukan perkara besar. Di tempat ini akan lahir orang-orang yang mengasihi mencintai Tuhan, yang diberkati keluarganya, diberkati pendidikannya, diberkati bisnisnya, diberkati pelayanan. Karena kami tahu selamat tidak meninggalkan. Tuhan, kami berdoa bangsa dan negara kami, berkati Presiden Jokowi, berkati wakilnya, semua kami MPR DPR agar bisa menjaga tanggung jawab bangsa dan terus pedalaman sekali, menangani konflik ataupun juga menangani masalah pandemi, menangani banyak masalah lainnya, biar semua terbaik. Karena kami tahu kasih Allah tidak pernah meninggalkan bangsa. Ada banyak orang percaya
di negeri yang berdoa, yang selalu benar kudus, dan berdoa agar memberikan setiap kebenaran yang timbul dari iman. Bapa, kami berdoa biar apa yang kami kerjakan melalui Tuhan, melalui gerakan ini luar biasa. Kami rindu orang-orang yang bersama mengenal secara pribadi, semakin bertumbuh, mengalami tulisan terobosan, mengalami jejak, mengalami. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus dimuliakan. Tuhan, kami berdoa yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami di surga, firman yang indah telah dikabulkan kepada kita semua. Ialah kita Tuhan kita. Dan kita bukan hanya menjadi biasa, tetapi kita semua bukan berkualitas seperti firman Tuhan. Agar kita benar-benar berkualitas dimanapun kita berada, bukan hanya di tempat ini saja, tapi di mana, di keluarga, di marketplace maupun di dalam komunitas, kita harus berkualitas. Dalam melalui kebenaran yang telah kita terima ini, kita sambut dengan satu pujian, Sungai Sukacita.
Biarlah firman yang telah ditanam ini bagaikan sungai sukacita yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita dan merupakan satu anggur sukacita yang selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita ekspresikan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat, dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, melalui perkataan, perbuatan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saya akan berikan kesempatan untuk sebagai respon di dalam firman Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bawa bersama-sama. Sebelum kita membawakan persembahan kita ini, kita akan berdoa. Saya minta Brother Boris untuk berdoa untuk persembahan ini. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian. Bapa hatiku, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah terkumpul. Biarlah Tuhan mengurapi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan, memperbesar kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada kita. Saya akan berikan kepada Pak Anas doa dan ini. Setelah
di doa penutup dan doa berkat, kita akan menaikkan satu pujian doa Yahwes. Saya persilakan Bapak Pendeta Dr. Anas. Kami bersyukur untuk anugerah kemurahan dan berkat-Mu Tuhan. Ibadah ini bisa kami lakukan, kami kerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Puji sembah hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau lakukan. Terimalah semua pujian penyembahan doa. Persembahkan, berkenanlah Tuhan untuk menguduskan semuanya sebagai kebenaran yang timbul dari iman. Kami senang karena bisa beribadah, memberikan waktu yang khusus bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan kami tahu ibadah ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa, diberkatilah semua kami yang datang satu tanpa terkecuali, baik yang ibadah on-site maupun online, mereka yang melayani kembalikan itu kali ganda dari semua apa yang dilakukan. Mari Bapak Pendeta Mas tutup kita di dalam doa berkat. Mari kita akhiri kebersamaan kita dan menyambut berkat yang Tuhan siapkan bagi kita masing-masing, agar kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, supaya kita hidup bertujuan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Agung beserta kita dan beserta semua orang yang berserah kepada. Ulanglah dengan damai dan sejahtera. Allah sangat mengasihi saudara dan saudara. Sebab itu terimalah berkat bahwa Allah Bapa kita sangat mengasihi. Ia sangat mencintai kita dan menghargai kita begitu luar biasa seperti biji matanya. Bahkan dikala kita tidur, Dia tidak tertidur. Sebab itu Ia telah menyediakan berkat-berkat rohani yang akan menjadi terakumulasi menjadi kekuatan dan berkat-berkat di dunia ini untuk dipakai menjadi alat kemuliaan. Sebab itu terimalah bahwa segala berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa kita turun melimpah atas kita masing-masing, dan dengan keteguhan kasih Kristus Yesus yang diberlakukan dalam hidup, memperkuat panggilan Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita menjadi utusan Tuhan yang berbahagia dalam penantian kedatangan Kristus kembali menjemput kita umat yang percaya. Dari sekarang ini diberlakukan